Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dimanapun berada tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Kali ini bertemu dengan saya, Mindarto, yang akan membahas mengenai isu-isu kontemporer dalam sejarah Indonesia. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, apalagi yang paham akan sejarah atau yang lagi belajar tentang sejarah Indonesia. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Tatanan Orde Baru, Distorsi Ideologi Pancasila. Sudah tidak asing lagi bagi kita dengan Orde Baru yang identik dengan pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita akan melihat sedikit materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Orde Baru dan permasalahannya, dan yang kedua adalah hubungan ideologi dan realitas pada masa Orde Baru. Yang ketiga, dunia modal pada masa Orde Baru. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pembangunan nilai. Sebelum masuk pada materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita perhatikan dan kita pahami secara seksama. Mari kita bahas satu persatu pokok materi tersebut. Yang pertama adalah tentang Orde Baru dan permasalahannya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, maka kita akan membahas sedikit mengenai tatanan Orde Baru. Yang pertama adalah gambaran singkat tentang Orde Baru. Mengenai istilah Orde Baru, Voigt dan Kastel tahun 1988 berpendapat bahwa istilah Orde Baru merupakan istilah untuk periode Soeharto setelah tahun 1965. Orde Baru merupakan periode pemerintahan yang stabil, memiliki tingkat kontinuitas tinggi dalam hal kebijakan dan personel pemerintahan serta periode pemerintahan militer atau tektorat militer. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah Orde Baru merupakan zaman yang mengalami perubahan ekonomi, mengesankan melalui pembangunan minyak dan mineral secara besar-besaran, peningkatan sarana berhubungan darat, udara, dan telekomunikasi, memperlihatkan inovasi cepat dan bidang pertanian terutama padi, perluasan yang cepat dan industri, manufaktur, serta kegiatan konstruksi yang mengubah wilayah kota-kota besar secara mencolok. Ketiga, pada masa Orde Baru, pemerintah menggalang kerjasama erat dengan negara-negara dominan di dunia kapitalis dan perusahaan-perusahaannya. Banyak pengamat menyebutnya sebagai masa neokolonial. Selanjutnya, sumber tatanan Orde Baru. Tatanan Orde Baru yang hendak diwujudkan melalui pembangunan nasional adalah tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Tatanan seperti itu dapat terwujud melalui tindakan masyarakat yang didasarkan pada norma-norma Pancasila dalam bentuk butir-butir dan ajaran-ajaran yang terkait sebagai suatu sistem. Norma-norma Pancasila merupakan untuk penyederhanaan ideologi Pancasila. Ajaran-ajaran yang terkait sebagai satu sistem semuanya bersumber pada pandangan hidup Jawa. Selanjutnya, masalah hubungan antara pernyataan ide dengan realitas dan pengaruh dunia modal. Hal ihwal mengenai Orde Baru sudah menjadi objek kajian banyak intelektual, baik dalam maupun luar negeri. Sejak masa pemerintahan Orde Baru masih berlangsung ataupun pada masa sesudahnya. Di sini akan dikaji melalui sudut pandang filsafat politik, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto pada 16 Agustus 1985 sampai dengan 1997. Pengkajian Orde Baru melalui penelusuran naskah pidato kenegaraan tersebut menggunakan metode hermeneutika fenomenologi. Langkah-langkahnya adalah: pertama, membuat kategorisasi isi seluruh naskah pidato yang berjumlah 12 naskah melalui abstraksi fenomenologi. Semua wacana menunjukkan bahwa ide pembangunan sebagai pengalaman Pancasila merupakan ide yang paling banyak dikemukakan oleh Soeharto. Ini dapat dimengerti bahwa ide itu merupakan pemikiran Soeharto yang utama dan penting selama pembangunan nasional berlangsung. Ide kedua tersebut adalah ide Pancasila sebagai satu-satunya asas. Selanjutnya berturut-turut ide-ide kerja keras, pertahanan, dan keamanan.
demokrasi, yang termasuk kekeluargaan, musyawarah, kebebasan, mawas diri, dan gotong royong. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu tentang hubungan ideologi dan realitas pada masa Orde Baru. Sebelum kita membahas materi lebih dalam, alangkah baiknya kita mengerti apa itu ideologi dan sejarah ideologi. Sejarah ideologi perlu diangkat, dan di sini karena menurut sejarah sendiri, istilah ideologi berkaitan dengan praktik kekuasaan. Oleh karena itu, sejak kelahirannya, istilah ideologi banyak dijadikan bahan pemikiran para intelektual dari berbagai bidang ilmu. Setiap intelektual memiliki pengertian ideologi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bila berbicara tentang ideologi, maka berhubungan dengan kekuasaan. Bila berhubungan dengan kekuasaan, sudah pasti berhubungan dengan masyarakat banyak dan luas. Itu artinya, ideologi adalah sebuah paham yang digunakan oleh suatu negara. Kemudian, wilayah pembangunan yang terdistorsi pada masa Orde Baru. Bersamaan dengan berjalannya waktu, perkara korupsi tidak lepas dari praktik hidup berbangsa dan bernegara. Meskipun istilah korupsi sudah mengalami penjelasan sejak zaman dahulu kala, bahkan pengertian korupsi kemudian semakin meluas wilayahnya, sehingga memiliki beberapa bentuk yang masing-masing memiliki cirinya tersendiri. Bentuk-bentuk dari ciri itu adalah: yang pertama, korupsi yang bersifat ekstorsif. Bentuk korupsi ini merujuk pada situasi yang mengharuskan seseorang menyogok untuk memperoleh sesuatu atau proteksi atas hak dan kebutuhannya. Contohnya adalah seorang penguasa yang memberi sogokan kepada pejabat tertentu untuk memperoleh izin atau perlindungan usaha. Yang kedua kemudian adalah korupsi yang bersifat manipulatif. Korupsi ini merujuk pada usaha seseorang untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Sebagai contoh adalah seorang konglomerat yang memberi uang kepada pejabat agar peraturan yang dibuat dapat menguntungkan mereka. Dan yang ketiga adalah korupsi yang bersifat nepotistik. Korupsi ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak-anak, keponakan, atau saudara dekat pejabat pada setiap strata institusi tempat korupsi dilakukan. Korupsi jenis ini dilakukan dengan cara melanggar aturan main yang sudah ada. Biasanya dia dilindungi oleh pejabat yang kebal akan hukum. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah korupsi yang bersifat subversif, merupakan pencurian harta negara oleh para pejabat negara melalui penyelenggaraan wewenang dan kekuasaan. Korupsi jenis ini dalam jangka panjang membahayakan eksistensi negara. Kemudian, gambaran manusia menurut ideologi pada masa Orde Baru. Pembentukan gambaran manusia pada masa Orde Baru tidak terlepas kaitannya dengan proses perekrutan subjek ideologi melalui pendidikan, pedoman penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau bisa disebut dengan P4. Proses rekrutmen merupakan bagian dari suatu proses mengubah ideologi dalam bentuk sistem pemikiran atau Pancasila yang terdiri dari 5 sila menjadi ideologi dalam bentuk sistem keyakinan, dan secara otomatis merupakan proses pembentukan gambaran manusia. Gambaran manusia dalam konteks ini merupakan gambaran manusia yang berbentuk dari ideologi yang disederhanakan, diproses menjadi sistem keyakinan, dan dijadikan sebagai dasar berpikir serta bertindak bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu dunia modal pada masa Orde Baru. Sebelum kita masuk ke dunia modal pada masa Orde Baru, maka baiknya kita membahas ideologi dari ideologi ke ideologi. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru
menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah berikutnya, yaitu penanganan pelanggaran nilai moral dan nilai hukum, seperti praktik korupsi dan eksploitasi kekayaan alam. Dalam konteks ini, pemaknaan ideologi sebagai dasar berpikir dan bertindak bangsa Indonesia ternyata tidak melahirkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Di samping itu, pada rentang waktu yang bersamaan, sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju masuk ke Indonesia melalui elit. Aktivitas sistem ekonomi kapitalis dari negara industri maju yang akan ke Indonesia juga berpengaruh pada aktivitas politik dan ekonomi di Indonesia. Itu berarti sebenarnya bangsa Indonesia juga hidup di tengah ideologi dari negara industri maju yang masuk ke Indonesia bersama sistem ekonomi kapitalisnya. Sekarang kita akan masuk materi yang terakhir, yaitu tentang pembangunan nilai. Di sini yang pertama kali akan dibahas yaitu tentang pembangunan nasional yang timpang. Pandangan hidup Jawa digunakan untuk menjelaskan makna ungkapan-ungkapan subjek sesuai dengan situasi sosial subjek. Berdasarkan perspektif pandangan hidup Jawa, ditemukan bahwa norma-norma perilaku sosial yang bersumber dari pandangan hidup Jawa hanya menjadi alat dominasi kelompok yang berkuasa, menjadi alat untuk memantapkan atau memelihara kemampuan realitas dan kekuasaan yang semuanya melahirkan ketidakadilan. Atas dasar itu, penggunaan pandangan hidup Jawa sebagai ideologi praktis tidak sesuai dengan perkembangan dan realitas pada masa sekarang yang sangat penuh dengan ketidakadilan dan ketimpangan. Sedangkan orang Jawa menggunakannya pada masa lalu karena kondisi kehidupan ketika itu memang sudah tertata secara harmonis dan adil. Kegagalan rezim Orde Baru membangun tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang tidak berarti memberi peluang bahwa ideologi Pancasila harus diganti dengan ideologi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Noto Negoro, bahwa secara hukum mengganti Pancasila dengan ideologi lain berarti membubarkan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Begitu pula apabila Pancasila diibaratkan sebagai fondasi bangunan dan negara Republik Indonesia adalah bangunannya. Apabila fondasinya diubah atau ditiadakan, maka bangunannya akan runtuh. Tidak ada lagi. Artinya, apabila Pancasila diubah atau ditiadakan, maka negara Republik Indonesia tidak ada lagi. Jadi, bila dilihat secara mendalam, masa Orde Baru bisa dikatakan distorsi karena pada masa itu memang banyak sekali kesenjangan yang dapat dilihat dari tatanan Orde Baru seperti ideologinya dan wilayah pembangunannya yang timpang. Walaupun demikian, pada dasarnya setiap pemerintahan dari masa ke masa memang ada hal-hal yang positif dan negatif yang dapat diambil dan dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.